Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Firgamayanti. Saya dari program studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singgung. Nah, di video saya kali ini saya akan mempresentasikan diri saya sebagai mahasiswi yang sedang skripsi. Dan video ini tugas dari dosen saya, yaitu Bapak Eldi Pama Kesambamula selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Adapun skripsi yang saya ambil hari ini yaitu dari Dita Porniati. Untuk judul skripsinya adalah peranan perbankan syariah dalam memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkatnya lah kita dapat berkumpul pada hari Kamis 23 Juni 2022 untuk melangsungkan sidang skripsi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu dosen penguji yang dapat hadir pada sidang skripsi saya kali ini. Dan perkenalkan, nama saya Putri Firgamayanti dengan nomor pokok 210314014, dan hari ini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Peranan Perbankan Syariah dalam Memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Langsung saja kita masuk ke bab pertama, yaitu latar belakang masalah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 menyatakan bahwasannya perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berdasarkan dari observasi awal yang dilakukan penulis, adapun beberapa peran BRI Syariah yaitu memberikan bantuan terutama dalam bentuk pembiayaan, konsultasi mengenai pembangunan usaha, bimbingan usaha melalui seminar-seminar ataupun melakukan studi banding dengan usaha-usaha sejenis yang telah berkembang. Berdasarkan latar belakang, maka penulis mengangkatnya dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul Peranan Perbankan Syariah dalam Memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kemudian kita masuk di rumusan masalah, yaitu berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalahnya, yaitu bagaimana peran perbankan syariah dalam memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah di BRI Syariah Bengkulu. Kemudian ada tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan perbankan syariah dalam memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah di BRI Syariah Bengkulu. Kemudian ada kegunaan penelitian yang pertama, yaitu secara teoritis, yaitu kegunaannya dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa tentang peranan perbankan syariah dalam memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah di BRI Syariah Bengkulu. Kemudian ada penelitian terlebih dahulu. Dalam kajian penelitian terdahulu ini, penulis menggunakan beberapa rujukan sebagai acuan yang berhubungan dengan skripsi-skripsi yang diteliti penulis, antara lain dalam skripsi Niala Amalia. Kemudian ada yaitu metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, kemudian waktu dan lokasi penelitian, kemudian ada subjek atau informasi penelitian, sumber data, dan teknik pengumpulan data, kemudian ada teknik analisis data. Yang G itu sistematika penelitian. Sistematika penulisan ini terdiri dari beberapa bab dengan rincian sebagai berikut, yaitu yang bab pertama merupakan pendahuluan, yang kedua merupakan landasan teori, dan yang ketiga merupakan gambaran umum objek penelitian, yang keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan, kemudian yang kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kemudian kita masuk di bab 2, yaitu kajian teori. Yang A, peranan. Pengertian peranan menurut definisi para ahli menyatakan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Yang kedua yaitu ruang lingkup peranan.
Levision dalam Sketanto mengatakan ada lingkup peranan, yaitu yang pertama, peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Yang B itu peranan merupakan konsep yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Dan yang terakhir, peranan dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting untuk struktur terhadap. Yang B yaitu perbankan syariah. Pengertian perbankan syariah berkenaan dengan pengertian perbankan syariah ini, menurut Muhammad, bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengendalikan pada bunga. Bank Islam atau bisa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandasan pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang C yaitu pemberdayaan. Yang pertama, pengertian pemberdayaan. Secara etimologi, pemberdayaan berasal dari kata berdaya yang berarti adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan untuk berpindah. Yang kedua yaitu tujuan pemberdayaan. Adapun tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yaitu yang pertama, mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Dan kedua, membubuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Yang ketiga yaitu prinsip pemberdayaan. Upaya pemerintah dalam memberdayakan pelaku usaha telah dituangkan dalam berbagai regulasi, di mana payung hukumnya yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kemudian D. Usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang pertama yaitu pengertian usaha mikro, kecil, dan menengah. Beberapa pakar manajemen yang menulis tentang usaha kecil tidak memberikan batasan yang tegas. Mereka hanya memberikan indikator sebagai tolak ukur. Tolak ukur yang lazim digunakan antara lain jalan kekayaan seperti uang tunai, persediaan, tanah, mesin untuk produksi, dan sumber daya lainnya yang dimiliki. Yang kedua yaitu kriteria usaha kecil, mikro, dan menengah. Untuk kriteria usaha yang berskala mikro, kecil, dan menengah diatur dalam pasal 6. Kriteria skala usaha didasarkan pada dua hal, yakni bersama kekayaan atau jumlah hasil penjualan. Kemudian yang ketiga yaitu landasan hukum tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Landasan hukum tentang usaha kecil dan menengah atau UKM tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil. Untuk memperkuat pembandalan, dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 10/PER/M-MUKM/6/2006 tentang petunjuk teknis program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro pola syariah. Kemudian yang keempat yaitu jenis-jenis usaha mikro, kecil, dan menengah. Saat ini banyak ragam jenis usaha kecil dan menengah di Indonesia, tetapi secara garis besar dikelompokkan dalam 4 kelompok. Di antaranya yang pertama yaitu usaha perdagangan, dan kedua pertanian, usaha industri, dan usaha jasa. Kemudian kita memasuki bab 3 yaitu gambaran umum objek penelitian. Yang H, sejarah dan perkembangan BRI Syariah Kantor Cabang Bengkulu. Berawal dari akuisisi PT Bank Jasa Arta oleh Bank Indonesia pada tanggal 19 Desember 2007 dan diikuti dengan diperoleh izin dari Bank Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2006 melalui suratnya, maka pada tanggal 17 November 2008 PT Bank Republik Indonesia Syariah secara resmi beroperasi. Izin yang diperoleh dari Bank Indonesia untuk mengolah kegiatan usaha bank dari umum konvensional menjadi bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Islam. Kemudian yang I yaitu visi dan misi BRI Syariah Cabang Bengkulu. Visi BRI Syariah adalah menjadi bank retail modern terbuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan kemudahan untuk kehidupan lebih bermakna. Misi BRI Syariah adalah memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah. Yang J yaitu struktur organisasi BRI Syariah Cabang Bengkulu. Struktur organisasi perusahaan merupakan suatu gambaran yang menunjukkan suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap bagian anggota. Kemudian yang K yaitu job description.
yang terdiri dari pemimpin cabang, Micro Marketing Manager atau M3, dan yang ketiga yaitu SME, yang keempat Operation Manager, yang kelima Financing Support Manager, dan keenam AFO. Kemudian ada Sales Officer, ada Funding Officer, Account Officer, dan petugas Sandrina. Kemudian yang L, produk pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah. Pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah digunakan biasanya adalah untuk keperluan pembiayaan mikro, baik itu mengumumkan usaha ataupun membuka usaha baru. Kemudian kita memasuki bab yang keempat, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Yang A, hasil penelitian mengenai kriteria usaha mikro kecil dan menengah diungkapkan oleh Adi, salah seorang marketing pada BRI Syariah yang bisa memperoleh pembayaran dari BRI Syariah, yaitu hal yang paling penting adalah kelayakan usaha. Jadi apapun usahanya selama memenuhi standar kelayakan maka dapat dibiayai. Kemudian yang B yaitu pembahasan. Suatu usaha tidak terlepas dari peranan perbankan syariah ataupun lembaga keuangan lainnya. Dengan adanya pemberian pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, maka BRI Syariah secara langsung telah meningkatkan perekonomian masyarakat. Peranan yang dikemukakan oleh James A. F. Sitter dan R. Edward Firmin adalah di mana seseorang atau institut melakukan suatu kewajiban-kewajiban tertentu ataupun hak-haknya, dan juga melakukan hal sifat yang sama dengan fungsional BRI Syariah sebagai lembaga yang mempunyai peran terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian kita memasuki bab yang kelima, yaitu bab terakhir, di mana itu dapat penutup. Kesimpulan, BRI Syariah Kantor Cabang Bengkulu sudah berperan penting dalam memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dilakukan oleh nasabah, dan peranan BRI Syariah seperti pembiayaan, konsultasi mengenai pengembangan usaha, bimbingan usaha melalui seminar-seminar, ataupun melakukan studi banding dengan usaha sejenis yang telah berkembang dan mengurangi kemiskinan sudah diterapkan semua kepada nasabah yang telah melakukan pembiayaan. Kemudian yaitu ada saran. Sebagai penutup dalam penelitian ini, maka disarankan kepada BRI Syariah Kantor Cabang Bengkulu agar terus memberikan pembiayaan dan selalu menerapkan perannya yang telah dilakukan pihak BRI Syariah Kantor Cabang Bengkulu untuk usaha mikro dan menengah. Diharapkan kepada pihak BRI Syariah untuk meningkatkan pemberian pembiayaan dan selalu menjalankan peran pemberdayaan yang telah ditetapkan oleh BRI Syariah kepada pengusaha mikro, kecil, dan menengah agar masyarakat pada umumnya mendapatkan kemudahan dalam menjalankan usahanya. Kemudian yang kedua, diharapkan kepada para sarjana ekonomi untuk memberikan pengertian dan pemahaman pada masyarakat, khususnya umat Islam, bahwa BRI Syariah itu merupakan lembaga keuangan yang mau membantu para pengusaha ekonomi mikro, kecil, dan menengah dengan memberikan pembiayaan dan pemberdayaan perekonomian masyarakat agar berkembang. Sekian presentasi skripsi saya pada hari ini. Atas perhatian Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.